ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Rumah Informasi yang menyajikan informasi untuk mencerdaskan bangsa di Nusantara tercinta ini. Baiklah, kita masuk ke inti permasalahan. Pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi satu pun tidak ada yang mampu menjawab. Permintaan adanya ulama ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman sebagai sumber kesahihan nasab telah penulis berikan di kitab Rasail fi Ilm al-Ansab, menyebutkan itu di halaman 183 sampai 184. Bukti-bukti kitab sezaman baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang tidak menyebut nama-nama Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 telah penulis berikan. Semuanya tidak menyebut nama-nama nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa lagi? Mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab. Cukup diisbat dengan teori syuroh wal istifadoh. Penulis telah sampaikan pendapat para ulama bahwa syuroh wal istifadoh tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka. Lalu apalagi? Kitab Syajarah Al-Mubarakah kembali dipermasalahkan. Katanya bukan karya Imam Fakhruddin Al-Razi 606 Hijriah. Kitab itu jelas kitab Imam Fakhruddin Al-Razi. Dicatat dalam manuskrip bahwa kitab itu adalah yang ditulis Imam Fakhruddin Al-Razi, manuskripnya jelas ada. Tempatnya jelas disebut, nama penulis naskahnya jelas disebut, tanggal penulisan naskahnya jelas disebut. Lalu apalagi? Mau mencari kitab sezaman dengan Ubaidillah di abad 4, tidak akan menemukan. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dan Muhammad bin Alwi di abad 5, tidak akan menjumpai. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi II, Ali Halikosam, Muhammad Sahib Mirbat, dan Ali Ayah Fakih Mukodam di abad 6, tidak akan terdeteksi. Mau mencari kitab sezaman dengan Fakih Mukodam, Alwi Ibnul Fakih di abad 7, tidak akan terkonfirmasi. Mau mencari kitab sezaman dengan Maula Dawilah dan Abdurrahman As-Segaf di abad 8, tidak akan nampak. Kenapa tidak akan menemukan kitab yang sezaman di semua tingkatan itu, yang menyebut mereka sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya hanya satu. Karena mereka memang benar-benar bukan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bahasa apalagi penulis harus menyampaikan? Jika, umpamanya, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman dengan mereka antara abad 5 sampai 9, bolehlah kita menyatakan bahwa nasab Ba'alawi juga ketika tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tetapi kenyataan menyatakan dari abad ke-5 sampai 9 itu cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain ditulis dan disebutkan. Anak Ahmad bin Isa ditulis dan disebutkan setiap generasi. Tetapi di antara cucu Nabi Muhammad yang ditulis itu tidak disebut ada yang namanya Ubaidillah dan keturunannya. Lalu berdasar apa orang harus percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi, ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu Nabi?
Apakah kita harus berpura-pura mengakui dan berpura-pura menemukan? Atau apakah demi membela nasab Ba'alawi, seseorang harus berdusta dengan membuat manuskrip sezaman yang palsu? Penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati Ba'alawi. Lalu ada yang mengatakan, Ibnu Hajar di abad 10 Hijriah dan yang lainnya, mencatat nasab Ba'alawi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis jawab, betul para ulama besar di abad 10 Hijriah itu mencatat. Tetapi mereka mencatat di abad 10 itu, karena sudah ada pengakuan dan penulisan kitab dari Ba'alawi di abad 9 Hijriah, yang mengaku sendiri bahwa mereka adalah cucu Nabi, lalu ulama-ulama ini mengutip. Orang mengutip bisa salah. Ulama tidak ada yang maksum. Mereka bisa salah menerima informasi yang mereka dengar lalu mereka catat dengan husnuzon tanpa meneliti. Itu biasa terjadi, dan itu tidak berdosa. Penulis sendiri dulu telah mengisbat nasab Ba'alawi dalam kitab penulis, Al-Fiqroh Al-Nahdiyah. Lalu sekarang, ketika penulis tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, penulis menarik isbat itu. Jika Ibnu Hajar masih hidup dan mengetahui dalil-dalil keterputusan nasab Ba'alawi, tidak mustahil Ibnu Hajar akan menarik kembali pendapatnya itu. Begitu juga ulama yang lainnya. Menurut kami, penulis di channel Rumah Informasi, ulama yang sudah wafat telah menjalankan tugasnya yang mulia sesuai dengan hasil ijtihadnya. Mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya itu. Mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Zaman ini adalah zaman kita yang masih hidup. Mari kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai ulama, pelajar atau lainnya dengan mengetengahkan sumber-sumber yang lebih mudah kita dapatkan daripada zaman Ibnu Hajar dan yang lainnya itu. Bagi Ba'alawi, jangan malu mengakui bahwa hasil ijtihad leluhurnya yang mengatakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad adalah salah. Itu bukan hal yang hina. Bahkan, leluhurnya bisa jadi akan berterima kasih kepada Anda semua. Karena dengan itu kesalahan selama ini tidak akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Hasil uji tes DNA, menurut para ahli biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, mengonfirmasi bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup G itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, karena telah diteliti secara matang dan disimpulkan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW semuanya berhaplogrup J1. Terakhir, penulis menyayangkan adanya beberapa upaya penghalangan dan pembatalan ceramah penulis atau yang lainnya dari ulama yang telah yakin bahwa Anda bukanlah cucu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana penulis dan teman-teman juga tidak pernah menghalangi kegiatan ceramah Anda yang mengatakan bahwa Anda adalah cucu Nabi. Walaupun yang demikian itu sangat mudah kami lakukan. Penulis orang NU yang diajarkan adab dan rasa malu, tidak mungkin penulis memobilisasi massa untuk menghalangi kegiatan orang lain, kecuali jika sudah membahayakan untuk agama, bangsa dan negara. Masalah nasab itu bagi kami belum ke taraf itu, walau bisa saja mengarah ke sana. Yang penulis minta adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Oleh karena itu yang penulis protes adalah organisasi Anda, bukan kegiatan Anda. Apalagi ini zaman internet, yang kita bisa menggali informasi dari mana saja. Jika Anda masih mengakui diri Anda sebagai cucu Nabi, silahkan saja, itu hak Anda.
tetapi tolong jangan sampai memaksa orang lain untuk mempercayainya. Percaya dan tidak percaya akan sesuatu itu adalah hak semua orang, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian untuk ulasan kali ini. Mohon dukungan subscribe-nya buat teman-teman semua agar channel Rumah Informasi ini lebih giat menggali kebenaran. Salam damai buat kita semua.